Kemudian Israel pasti akan membangun sinagog atau Solomon Temple sesuai perintah Allah. Tempel Solomon disebut juga Third Temple akan dibangun di Bukit Yerusalem, di mana dua tempel terdahulu yaitu 6 abad sebelum Masehi sudah hancur, juga di tahun 70 sebelum Masehi juga hancur. Dan di mana Bukit Yerusalem itu? Tepatnya di Masjid Al-Aqsa. Dan di mana Bukit Yerusalem itu? Tepatnya di Masjid Al-Aqsa. Di kota tua Yerusalem, berdiri dua bangunan yang sangat terkenal di dunia, Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Bagi umat Islam, tempat ini sangat suci. Namun, sedikit orang yang tahu bahwa lokasi ini menyimpan sejarah yang jauh lebih tua. Sejarah yang sudah ada sebelum bangunan ini berdiri. Lalu muncul satu pertanyaan penting. Mengapa bangunan Islam ini berdiri tepat di lokasi yang sama dengan pusat ibadah dalam Alkitab? Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang sengaja dilupakan oleh waktu? Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh ke belakang. Bukan ratusan tahun, tetapi lebih dari 1000 tahun. Semua bermula ketika Raja Daud merebut Yerusalem. Ia menjadikannya ibu kota Israel. Bukan hanya pusat politik, tetapi pusat penyembahan kepada Tuhan. Keputusan ini terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar. Karena dari sinilah identitas spiritual kota itu dimulai. Putranya, Raja Salomo, melakukan sesuatu yang mengubah sejarah. Ia membangun Bait Suci Salomo di Gunung Moria. Ini bukan sekedar tempat ibadah. Ini adalah pusat kehadiran Tuhan menurut iman Israel. Seluruh sistem ibadah berpusat di tempat ini. Dan ada satu fakta yang jarang disadari. Lokasi ini sudah dianggap suci, bahkan sebelum Bait Suci dibangun. Menurut tradisi Alkitab, Gunung Moria adalah tempat di mana Nabi Ibrahim hampir mempersembahkan Ishak. Artinya, kesucian tempat ini sudah ada sejak sangat lama, bukan muncul tiba-tiba. Selama hampir 4 abad, Bait Suci berdiri sebagai jantung penyembahan Israel. Sampai tahun 586 sebelum Masehi, semuanya hancur. Pasukan Babel di bawah Nebukadnezar II menghancurkan Yerusalem. Bait Suci dibakar, bangsa Israel dibuang. Tempat paling suci itu menjadi puing. Seolah semuanya berakhir. Namun, ternyata belum. Beberapa dekade kemudian, bangsa Israel kembali, dan mereka membangun kembali Bait Suci di lokasi yang sama, bukan di tempat lain, karena bagi mereka, tempat itu tidak tergantikan. Bait Suci kedua berdiri berabad-abad, bahkan masih ada pada zaman Yesus. Namun sejarah kembali berulang. Tahun 70 Masehi, Kekaisaran Romawi menghancurkannya. Kali ini, lebih total. Sejak saat itu, Bait Suci tidak pernah dibangun kembali. Lokasi tersebut menjadi reruntuhan, tidak lagi menjadi pusat ibadah aktif. Tetapi ingatan akan kesuciannya tidak pernah hilang. Dan ingatan inilah yang akan menentukan apa yang terjadi kemudian. 6 abad berlalu. Kemudian, sejarah berubah drastis. Tahun 637 Masehi, pasukan Muslim di bawah Umar bin Khattab memasuki Yerusalem. Ini bukan sekedar pergantian kekuasaan, ini titik balik besar. Menurut catatan sejarah, Umar menemukan area bekas Bait Suci dalam keadaan terbengkalai, penuh puing, penuh tanah. Tidak lagi menjadi pusat ibadah. Namun, ia tidak mengabaikannya. Ia justru membersihkan tempat itu dan menetapkannya kembali sebagai tempat ibadah. Pertanyaannya, mengapa tempat ini? Mengapa bukan lokasi lain? Beberapa dekade kemudian, Khalifah Abdul Malik bin Marwan membangun Kubah Batu. Bangunan megah tepat di atas batu besar di tengah kompleks. Tak lama kemudian, Khalifah Al-Walid I membangun atau memperluas Masjid Al-Aqsa. Sejak saat itu, kawasan ini menjadi pusat ibadah Islam. Sekarang perhatikan urutannya. Semua ini terjadi lebih dari 600 tahun setelah Bait Suci dihancurkan. Artinya, ketika bangunan Islam didirikan, tempat itu sudah memiliki sejarah panjang sebelumnya. Dan disinilah pertanyaan sulit muncul.
kita tidak sedang berbicara tentang dua tempat. Kita berbicara tentang satu lokasi dengan dua klaim kesucian. Sejarawan Flavius Josephus mencatat area ini sebagai pusat bait suci Yahudi. Sisa strukturnya masih terlihat di tembok barat. Namun hari ini, dunia mengenalnya sebagai situs suci Islam. Satu tempat, dua sejarah. Pertanyaannya menjadi sangat mendalam. Apakah sebuah tempat suci ditentukan oleh sejarah awalnya, atau oleh makna yang diberikan kemudian? Jika makna bisa diubah, maka sejarah kehilangan otoritasnya. Namun jika sejarah tetap menjadi dasar, tidak semua klaim memiliki bobot yang sama. Mari kita lihat garis waktunya. Sekitar 960 Masehi, Bait Suci Salomo dibangun. 586 Masehi, dihancurkan Babel. 516 Masehi, dibangun kembali. 70 Masehi, dihancurkan Romawi. Lalu berabad-abad kosong. Baru abad ke-7, Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa dibangun. Ini bukan dua sejarah sejajar, ini satu garis waktu. Yang satu lebih awal, yang lain datang kemudian. Hari ini di atas bukit di Yerusalem, berdiri bangunan-bangunan yang megah. Namun di bawahnya, tersimpan lapisan sejarah yang sangat panjang. Tempat itu pernah menjadi pusat ibadah Israel, kemudian hancur, ditinggalkan, lalu memperoleh makna baru. Pertanyaan sebenarnya bukan siapa yang beribadah di sana sekarang, tetapi apakah makna baru dapat menggantikan makna lama? Apakah kebenaran mengikuti waktu, atau waktu hanya mengungkap apa yang lebih dahulu? Sejarah tidak berubah. Yang berubah hanya cara manusia menafsirkannya. Dan sekarang, ketika Anda melihat tempat itu, apa yang sebenarnya Anda lihat? Bangunan yang berdiri hari ini, atau sejarah yang terkubur di bawahnya?